Halo, ketemu lagi dengan gua Eman Vigano. Video kali ini gua mau bahas masih di seputaran Vespa Super. Yoi, di sebelah gua ini Vespa Super tahun 1966. VBC 1966. Cihuy banget ini Vespa. Tapi gua udah kejar-kejar Vespa 66 itu sejak tahun 2000-an. Awal 2000-an gue udah kejar Vespa Super 66. Orang yang ngasih tahu gue informasi, gue suruh lo cari tuh Vespa Super tahun 66 itu Pak Edi Uban. Ada yang bilang Edi Uban, ada yang bilang Edi Bule, ada yang bilang Edi Slipi. Dia Pak Edi lah pokoknya. Tinggalnya di daerah Slipi. Kala itu dia kolektor ya menurut gue, karena dia suka beli-beli itu Vespa dari gue. Jadi dia, lo cari dah tuh gitu. Nah, gue mau share sedikit nih ke teman-teman. Oh ya, ini dia video gue waktu salah satu ya Vespa Super yang gue dapetin. Ini dia nih. Nggak banyak gambarnya, bukan video ya, gambar ya. Nggak banyak gambarnya, cuma satu. Ada beberapa gue susah banget nyarinya. Karena zaman dulu nggak musim ya. Orang foto upload, video upload, nggak musim zaman dulu gitu. Jadi ini satu foto yang bisa ada kesimpan nih. Gua sama body Vespa 66 sama body Vespa iklan sama body Vespa cepuk tuh. Nah, kenapa gue suruh ngudak Vespa Super 66? Karena Vespa Super ini tahun 66 ya, itu Vespa peralihan, teman-teman. Maksudnya Vespa peralihan gimana? Maksudnya Vespa peralihan, dia peralihan nih dari tahun 65 ya kan, yang eranya bulat-bulat semua. Dialah cikal bakalnya nih trapesium nih, apa bahasa trapesium, yang bodinya mengkotak gitu. Semua logonya masih pecoret. Ini pecoret, speedo pecoret, mesin pecoret. Tapi dia udah kotak, spakbor kotak, dasinya kayak gini, nggak bulat hidungnya. Ada yang bilang dasi, ada yang bilang hidung ya. Oke, teman-teman, udah dapat ya gambarannya. Dia cuma keluar 1 tahun. Bang, kok ada yang tahun 67? Yang mungkin tahun 67 itu dalam penyuratannya ya, teman-teman. Jadi dia Vespa 66 tapi penyuratannya di tahun 67. Bang, Vespa Super 66 pakai ring apa enggak? Kagak pakai ring. Gitu. Cuman waktu itu menuju ke tahun 70-an, 68 itu era pakai ring itu glossy banget ya, mewah banget. Jadi yang 66 ada yang dipakein. Jadi kalau teman-teman dapat Super 66 ada ngeplaknya, ya itu mungkin dipasangin gitu. Tapi teman-teman browsing deh ya. Gua sengaja nggak tampilin karena itu gambar orang, takutnya gua kagak enak. Teman-teman browsing sendiri, cari Super 66 yang dari luar, atau teman-teman buka di buku-buku atau di brosur-brosur 66, ya dia kagak pakai ring. Pengetahuan gue gitu ya. Sorry kalau salah, koreksi aja. Nah, Vespa Super 66 di sebelah gua ini gua nggak pernah keluarin, gua nggak pernah pakai gitu ya. Kalau keluarin pernah sih, gua begitu dapet gua keluarin, gua pakai konten sekali. Teman-teman bisa cek video sebelumnya, di scroll aja ada. Ini pernah gua tayangin Vespa Super 66. Kalau nggak salah waktu itu muter-muter doang gua nyobain Vespa ini. Udah sejak itu gua nggak pakai lagi. Di sini masih banyak sarang gonggonya nih. Ini banyak sarang gonggo, masih kotor banget. Debunya juga teman-teman bisa lihat. Ini kalau di ini debu nih. Nih, tangan gua bersih ya. Tuh, debunya tebel banget. Debunya tebel, joknya juga masih debu. Nih sarang gonggonya di sini. Sarang gonggonya, bannya masih ban bawaannya cat, bahannya cat nih sini nih tulisannya dah, gitu. Unik banget. Gue dapet Vespa Super 66. Gue akan cerita sedikit, nggak banyak, sedikit aja. Jadi Vespa ini ditawarin ke gue tahun 2018. Harganya, coba teman-teman tebak berapa? 2018 Vespa Super original cat kayak begini kondisinya.
Gua dikasih gambarnya, fotonya, cuman gak gua ambil. Kalau ketemu fotonya nanti gua cantumin, fotonya gua masukin, gua insert. Ya, kalau ada yang nebak ini bener. Harganya 2018, orangnya minta 80 juta. Gua ambil, enggak lah, gua skip. Nggak ada duit gue buat beli Vespa Super doang. Tahun 2018 80 juta. Akhirnya kurang lebih 2 tahun sesudahnya, berarti tahun 2020 ya, 2020 gue dapet kabar lagi, Bang Eman, ini Super ini udah berpindah tangan karena satu dan lain alasan yang gue nggak bisa ceritain tuh, ya kan? Dan mau dijual. Wah, dan ini dijualnya sempat dipost di Facebook kalau nggak salah ya. Wah, itu banyak banget. Pesaing gue banyak banget nih. Kolektor-kolektor juga ada ya kan. Cuman gue dengan ketetapan hati ya kan, ini bisa gue sengit teman-teman. Dan buat informasi, ini pernah diikutin kontes nih di ISF, dan dia sebelahan sama yang versi NOS-nya yang belum kena bensin. Jelas aja kalah ya kalau dari NOS-nya. Tapi Vespa ini bukan masalah NOS-nya. Kalau ada istilah, ada Vespa, ada cerita, iya kan? Ngetop banget tuh jargon itu. Vespa ini punya cerita yang ngeri. Cuman gue belum bisa share sampai situ, gue cuman sampai tahap sini dulu ya. Jadi akhirnya Vespa ini gue senggel, ya kan? Lu percaya nggak percaya, gue kagak pegang duit seperak juga. Dari mana duitnya? Gue pinjam. Gue pinjam sono, gue pinjam sini, gue kumpulin tuh duit, ya kan? Akhirnya kebeli juga nih Vespa, ya kan? Yang penting pokoknya Vespa ini harus nyampe ras 3 rasi dulu, ya kan? Gua langsung dulu towing belum begitu ini ya, tahun-tahun segitu belum begitu banyak kayak sekarang gitu. Vespa gua towing. Gua towingnya gede banget, pakai towing mobil. Ini kayak gini towingnya, masih ada videonya. Nah, kurang lebih kayak gitu. Nah, ini Vespa, ada Vespa kuning. Yuk bang, lewat bang. Yo, mantap. Vespanya keren bang, kuning. Ada Vespa kuning no. Vespa Dagol warna kuning. Waduh. Jadi ini Vespa spesial banget. Spesial banget ceritanya. Ceritanya ada Vespa, ada cerita deh pokoknya. Beberapa temen-temen yang ya mungkin yang gue anggap dekat gitu ya, tahu kisah Vespa ini, tapi gue belum bisa ceritain nih apa cerita di balik Vespa ini. Gue belum bisa share secara gamblang gitu ya. Yang pasti Vespa ini berkesan banget gitu buat gue, ya kan? Saking berkesannya, lo aduin nama GS atau Vespa gocapan gitu lah. Enggak lah, gue pilih ini aja gitu. Gue pilih ini aja. Sempet ini jadi kembang garasi, gue taruh tuh di atas gitu. Cuman kayaknya mulai hari ini nih, setelah video ini Vespa harus mengaspal, ya kan? Dia harus mengaspal, dia harus ngerasain nih, dia ngider-ngider. Sama pemilik sebelumnya pernah, gue ada videonya, kan gue nggak bisa share ya. Dipakai lepas tangan sambil berdirian begini. Aduh, gue gatel nih pengen nyobain. Cuman kayaknya kagak ya. Ya kan? Karena pemilik keduanya tuh ya, pemilik yang ngejual Vespa ini, ya kan, dia nggak tahu cerita di balik Vespa ini. Jadi dia hanya sekedar beli Vespa, udah Vespa cat ori aja gitu. Makanya setelah gua beli, dia niat buyback tadinya. Udah gue beli lagi deh gitu. Cuman ya kali buyback. Ya enggak lah. Yang kagak gue buyback lah. Gue antepin aja di sini gitu. Tadinya gue kerudungin, gue
Ya gue simpen gitu. Mungkin sekarang wayahnya ini Vespa Super 66 keluar, ya kan. Nanti gue akan lebih sering-sering nih ngulik Vespa Super 66, ya kan. Kecihuayannya gue akan share buat teman-teman semua. Sementara itu dulu ya, sudah menjelang maghrib, sudah tampak gelap. Ini teman-teman gue kasih penampakan video Super 66. Waduh, meleduk. Oke, silakan puterin.